Selamat pagi saudara-saudara, selamat bertemu kembali di doa pagi hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema di tengah badai. Tema yang mengajak kita untuk menyadari bahwa sekalipun kita menghadapi masalah, Allah tidak meninggalkan kita. Sebelum kita memasuki renungan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, yang menyertai kami di dalam segala keberadaan kami. Kami berterima kasih karena sekali lagi hari ini kami dimungkinkan berkumpul sebagai persekutuan doa pagi. Kami mohon kiranya Roh-Mu menaungi kami, membuat kami lebih dekat satu pada yang lain, dan kami bersama menjadi makin dekat kepadamu. Bapa, inilah kami anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, yang datang kepadamu dalam doa, dan kami mohon kiranya Engkau berkenan, berfirman kepada kami, dan memampukan kami untuk mendengar suara-Mu, mengerti bicara-Mu, dan kami boleh lebih dekat kepadamu. Bapa, berkatilah semua yang terlibat di dalam persekutuan doa pagi ini. Berfirmanlah kepada kami dan Kau dengarlah permohonan kami yang kami pohonkan di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema di tengah badai berdasarkan bacaan dari Injil Markus. Injil Markus pasal 4 ayat 39. Demikian bunyinya. Ia pun, Yesus, ia bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh sekali. Itulah ayat yang akan kita renungkan dengan tema di bawah badai. Saudara-saudara, ayat yang tadi kita baca adalah kesaksian tentang Yesus yang berada bersama para murid di perahu. Dan tiba-tiba muncul angin taufan yang dahsyat. Para murid mencari Yesus yang ternyata sedang tidur di bagian belakang perahu. Para murid membangunkan Yesus dengan tuduhan Yesus tidak peduli akan keadaan para murid yang terancam angin taufan. Saudara-saudara, Yesus bangun, menghardik angin, dan memerintah taufan untuk diam dan tenang. Dan taufan menurut teguran dan perintah Yesus. Para murid juga ditegur oleh Yesus. Dengan teguran, mengapa mereka begitu takut? Sikap yang mencerminkan ketidakpercayaan mereka akan kuasa Yesus dan menganggap Yesus tidak peduli terhadap keselamatan mereka. Saudara-saudara, pernahkah mengalami seperti para murid, berada di perahu dan mengalami amukan badai? Saya tidak pernah. Karena hampir tidak pernah naik perahu, tapi berada di perahu
mengalami amukan badai bisa dipahami sebagai mengalami pengalaman yang mengerikan, menakutkan, yang dapat dialami oleh siapa saja. Juga kita bisa mengalami. Dan persoalannya adalah bagaimana kita harus bersikap di tengah mengalami yang sulit dan mengerikan seperti para murid yang mengalami badai. Saudara-saudara, saya punya pengalaman tentang yang pahit. Dan setiap bicara tentang kesulitan, ingatan akan pengalaman itu muncul. Kejadian itu sudah lama sekali. Terjadi di tahun 65-an. Sebelum saya menikah, tinggal sendirian di pastori di kota Bandung. Suatu siang, adik saya bersama 2 orang temannya tiba-tiba muncul di pastori. Begitu datang ia bilang kepada saya, minta makan seadanya buat dia dengan 2 orang temannya. Saya menjawab, harus masak nasi dulu. Tapi beras yang ada tinggal sedikit. Jika dimasak untuk dimakan bersama dengan 2 temannya, tidak akan ada sarapan untuk saya besok pagi. Dan uangku, kata saya kepada si adik, juga sudah amat sedikit. Adik saya menjawab, masak saja. Nanti malam kubawakan beras dari mama. Saudara-saudara, saya menurut. Masak nasi, lalu kami makan bersama-sama. Setelah makan dia pulang. Siang jadi sore. Sore jadi malam. Si adik itu tidak muncul sesuai janjinya untuk membawakan beras dari mama. Waktu itu di pastori tidak ada telepon. Di rumah mama juga tidak ada. Sementara jarak pastori dengan rumah mama cukup jauh. Dan pergi kemana-mana harus naik sepeda. Kami tidak bisa kontak. Sampai mau tidur, beras belum datang. Pengalaman ini bak badai yang dialami para murid. Membingungkan, mengerikan. Pikiran terus diganggu oleh besok pagi sarapan apa. Saudara-saudara, setelah malam yang berat lewat, dengan susah tidur karena memikirkan beras yang habis. Pagi-pagi bangun tanpa punya beras untuk dimasak buat sarapan. Saya berdoa kepada Tuhan, minta makan. Beras habis, uang habis. Ya enggak, amat tipis lah. Di tengah saya berdoa, pintu rumah ada yang mengetuk. Dan ketika saya buka pintu, yang berdiri di depan saya ternyata seorang penatua yang meminta-minta maaf karena datang pagi itu tanpa berita terlebih dulu. Kata-katanya tak bisa saya lupakan. Maaf Nona Swat, masih Nona dipanggilnya. Om seharusnya datang besok,
Tapi karena pagi ini ada urusan di dekat sini, jadi Om datang. Pagi ini bawa beras. Setelah menyerahkan beras, dengan minta-minta maaf, si Om pergi. Beras yang diantar si Om adalah beras dari majelis jemaat. Pada waktu itu, jaminan hidup pendeta GKI selain uang ada juga natura, yaitu beras. Saudara-saudara, dengan gembira beras langsung dimasak untuk sarapan. Begitu beras naik ke atas kompor, ada lagi yang datang. Kali ini yang datang adalah kakak saya yang berkantor di dekat pastori. Dia datang bawa beras dengan berkata agak galak nadanya. Katanya, ini beras dari mama. Semalaman mama memikirkan kamu. Kata mama, anak itu, maksudnya saya, bekerja keras. Beras saja tidak punya. Saudara-saudara, ternyata beras tidak dibawakan kemarin sore atau malam oleh adik saya. Karena mau dibawa oleh kakak saya pagi ini. Tapi tidak terkomunikasikan. Setelah menyerahkan beras dengan bicara dengan nada yang sedikit galak, kakak saya cepat-cepat pergi ke kantor. Saya pun sarapan. Saudara-saudara, sarapan nasi yang dimasak dari beras yang mana? Beras dari mama yang saya nanti-nantikan dari kemarin? Bukan. Saya sudah masak nasi sebelum beras dari mama datang. Beras yang saya minta dalam doa juga bukan. Doa belum selesai. Pak Penetua sudah berdiri di depan pintu. Jadi beras yang saya makan sarapan pagi itu dari mana? Jawabnya cuma satu. Beras dari Tuhan yang dihantar oleh Om Penetua secara kepagian. Mestinya juga belum datang tuh beras. Saudara-saudaraku, pengalaman tidak punya beras untuk sarapan waktu itu bagi saya adalah bagaikan badai yang dialami para murid. Yang menghantam, membingungkan, tak tahu harus cari jalan keluar bagaimana. Kecuali minta kepada Tuhan yang tahu bahwa saya tidak punya beras. Dan Tuhan memberi beras yang saya butuhkan. Tuhan siap memberi sebelum saya minta. Pengalaman yang tak terlupakan. Dalam kesulitan apapun, kecil atau besar, yang bagaikan badai yang melanda, bisa terjadi, dialami oleh setiap kita. Dalam keadaan sulit, menghadapi pengalaman yang pahit, sadari bahwa Tuhan tahu kesulitan dan kebutuhan kita. Dan Tuhan bukan hanya tahu, tapi pasti Ia menolong. Dengan cara apa Tuhan menolong dan bagaimana? Saudara-saudara, itu bukan urusan kita. Urusan kita ingat dan percaya. Di tengah badai Tuhan hadir. Tuhan menopang kita.
siap menolong kita asal kita percaya dan mau datang kepadanya. Datanglah padanya dalam keadaan apapun, di tengah badai, tapi juga ketika pelayaran kita tenang. Dalam segala keadaan, hiduplah bergantung pada Allah. Saudara-saudaraku, di tengah badai, Tuhan setia, peduli pada kita. Pengalaman indah yang tak terlupakan. Sampai di sini, saudara-saudara, mari kita berdoa, serahkan diri kepada Tuhan, supaya kita boleh merasakan kehadiran pemeliharaan Tuhan dalam segala keadaan. Mari. Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih untuk renungan pagi ini dengan tema di tengah badai. Terima kasih karena kami boleh merenungkan bagaimana Engkau meredakan angin taufan, meredakan badai yang mengancam para murid. Terima kasih karena Engkau berkuasa bukan hanya untuk perkara-perkara tertentu, tapi untuk semua perkara, termasuk alam, termasuk taufan, badai. Terima kasih Bapa untuk firman yang boleh kami dengar dan renungkan pagi ini. Bapa, ampunilah kalau sebagai umat-Mu kami seringkali berlaku seperti para murid yang gelisah, yang bingung, yang menganggap Engkau tidak peduli pada mereka. Tuhan, ampuni kalau kami mempunyai pikiran seperti itu di tengah kesulitan kami. Ubah pikiran kami. Beri kami pengalaman dan kesadaran bahwa Engkaulah Tuhan yang peduli kami, mengasihi kami, tidak mau membiarkan kami dalam kepahitan dan kesulitan. Tapi Engkaulah Tuhan yang menolong kami. Berilah kami pengalaman bagaimana Engkau menolong kami dalam hidup kami sehari-hari. Dalam pengalaman yang berat, tapi juga dalam pengalaman yang ringan. Tolong kami untuk bersandar padamu. Ya Bapa, kami berdoa untuk semua kami yang turut serta dalam persekutuan doa pagi ini. Biarlah kami mengalami campur tangan-Mu. Kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami. Orang tua, anak, menantu, cucu kami. Tolong supaya kami boleh beriman kepadamu. Kami berdoa juga Tuhan buat gerejamu di Gading Indah, tapi gerejamu di mana-mana tempat. Tolong sebagai umat yang beriman, kami setia di jalan-Mu, mengalami yang baik dari-Mu. Kami berdoa juga untuk lingkungan kami. Di dalam kami bermasyarakat, berbangsa, kami berdoa untuk bangsa Indonesia supaya kami juga dihindarkan dari malapetaka yang mengerikan. Kami berdoa untuk pandemi corona, biar Engkau memberi kami kemampuan untuk boleh menghindar dari bahaya keterpaparan pandemi ini. Bapak, tolonglah, selesaikanlah urusan pandemi. Kami berdoa untuk para dokter, para rumah sakit, para tim medis, supaya semua boleh Tuhan pakai untuk menyelamatkan orang-orang yang berharap dan bersandar padamu. Kau berkati juga Poliklinik Gading Indah, supaya mereka boleh menjadi berguna untuk orang yang membutuhkan. Sempurnakan kiranya doa kami ini Bapa, yang kami serahkan kepadamu buat kemuliaan nama-Mu. Peliharakanlah persekutuan doa pagi ini,
yang boleh membawa kami makin dekat kepadamu. Dalam nama Yesus Tuhan kami pohonkan doa ini. Amin. Terima kasih saudara-saudara, sampai di sini ya. Kita ketemu lagi pada kesempatan lain. Biar Tuhan menolong, menguatkan kita semua dalam menghadapi pengalaman yang sulit dan berat. Sampai ketemu.